Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mendudukkan kita, meruangkan kita, memilih kita bisa duduk dalam majelis kajian tafsir Al-Anfal kita. Surat Al-Anfal ayat 45 yang bunyinya dihitungkan kepada orang-orang yang telah beriman. Semoga kita termasuk orang yang beriman. Nah, maka berarti mesti pandai ngambil pelajaran dari ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Anfal ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sehubungan wahai orang-orang yang beriman, idza laqaitum fi'atan fasbutu, ketika kamu jumpa kepada suatu golongan. Dalam Jalalainnya jamaah kafirah, berarti rombongannya orang-orang kafir. Maka apa pesannya Allah? Pesannya fasbutu, maka suruh menetaplah, tegak teguh, enggak gampang lari, enggak gampang terumbang ambing. Pesannya fasbutu dikitanin, tetap suruh memerangi aja, walaupun itu jamaahnya banyak. Jangan gentar dengan melihat kuantitas atau melihat senjatanya, melihat pasukannya. Kemenangan tetap ada pada orang yang beriman. Maka pesan yang kedua, kalau dalam tafsirnya, wala tanhazimu, jangan melarikan diri, suruh tetap melawan, tetap menghadapi, jangan melarikan diri. Sebenarnya dengan perintah yang pertama fasbutu, otomatis nahinya terkerjakan juga. Artinya dengan tegak teguh tetap menghadapi lawan, berarti di situ sudah otomatis nggak melarikan diri. Di samping itu, wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun, senantiasa berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Fadhkurullah dzikran katsira. Biasa kalau udah belajar alat, maka kadang cuma tampakkan sifatnya ini. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Dalam tafsirnya ud'uhu bin nasri, berdoa kepada Allah, minta pertolongan, karena pertolongan ada di tangan Allah Ta'ala. Kalau Allah beri pertolongan, tidak ada yang bisa menghalangi. La mani'a lima a'taita, ya Allah, jika Engkau memberi, tidak ada yang bisa menghalangi. Namun sebaliknya, jika Allah tidak memberi kemenangan, walaupun jumlahnya, pasukannya kita lebih melipat lebih banyak, senjatanya lebih lengkap, namun kalau tidak ada pertolongan Allah Ta'ala, maka tidak akan bisa mengalahkan. Maka kenapa suruh menetap, tegak teguh, tetap berzikir kepada Allah, artinya tawajuh hanya kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian semua mendapat suatu keuntungan. Hakikatnya kenapa tadi dibilang dalam peperangan orang beriman pasti menang?
Karena jangankan cuma luka, tertusuk, tertindas, terpotong, bahkan mati pun ada dalam keterangan. Sebagaimana sahabat tatkala perang jumpa lawan tertusuk, apa yang disampaikan? Yang dibaca, fustu bi rabbil Ka'bah. Fustu bi rabbil Ka'bah. Aku jaya dengan Rabbnya Ka'bah. Oh, Masya Allah. Tertusuk, mati, bikin bingung lawannya saja. Jelas-jelas kalah gitu perasaannya. Kok merasa mengatakan katanya jaya, tapi memang sebenarnya jaya. Kenapa? Karena tampak zahirnya mati. Sebenarnya orang yang syahid dalam peperangan ini masih hidup, bahkan masih diberi rezeki, yang pindah alamnya saja, berada di alam penantian. Menanti apa? Menanti hari kebangkitan, ketika dibangkitkan bersama syuhada yang berujungnya akan menjadi penghuni surganya Allah Ta'ala. Firman Allah, wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanazza'u fatafsalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kalian semua kepada Allah, taatlah kalian semua kepada Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tanazza'u, dan janganlah kamu berselisih. Wala tanazza'u dalam tafsirnya wala tahtalifu fima bainakum, jangan sampai terjadi perselisihan dalam satu masalah antara kalian sendiri. Wah, ini yang menjadi bahaya. Pesan pertama taat sama Allah, yang kedua Rasulnya, dan pesan juga jangan sampai terjadi perselisihan. Karena kalau sempat terjadi perselisihan dalam jamaahnya sendiri, perang dalam satu selimut ini lebih bahaya daripada perang jelas-jelas melawan musuh benar. Nampaknya ada dalam satu rombongan, ternyata dia adalah musuh, bisa nusuk dari samping, dari belakang dan sebagainya. Sangat mencelakakan. Yang tampaknya kayak kawan ternyata lawan, yang tampaknya kayaknya sayang ternyata saingan. Ini bahaya. Maka mesti pesan ini kita renungi, kita perhatikan. Wala tanazza'u, jangan sampai terjadi perselisihan di antara kalian sendiri. Sebenarnya kalau kita ambil pelajaran, bukan cuma dalam kejadian seperti ini. Kalaulah kita ada dalam pesantren, jangan sampai terjadi permusuhan dalam selimut sendiri. Kalau kita dalam kelas, kalau kita dalam rumah, begitu juga. Jangan sampai terjadi perselisihan yang akan mengakibatkan fatafsalu wa tadhhabu rihukum. Akan menyebabkan apa? Fatafsalu, maka akan menyebabkan jadi gentar, jadi takut, jadi juben, jadi penakut. Wa tadhhabu rihukum, dan kekuatanmu pun akan menjadi hilang. Kekuatannya akan menjadi qorihukum, ya, seolah-olah kiranya baunya. Dalam tafsirnya rihukum quwwatukum wa daulatukum. Jadi kekuatan kamu dan ya daulahnya, dalam kekuasaannya akan menjadi hilang. Maka pesannya wasbiru, bersabarlah. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa akan bersama orang-orang yang bersabar. Sabar apa? Untuk mendapatkan pertolongan bin nasri wal auni. Kita di pesantren belajar ilmu agama. Yang kita harapkan apa? Untuk mendapatkan ilmu agama. Ternyata ngapal susah. Ternyata memahami pun susah. Sabar.
sabar, sabar. Difitnah kawan, sabar. Dicuri barangnya sama kawan, sabar. Maka senantiasa kalau kita ini selalu sabar, sabar, Allah senantiasa akan menyamainya. Maka masya Allah, fadilah sabar ini sangat besar. Tuh, Allah sendiri akan bersama dengan dirinya. Ada ulama katakan jalan menuju surganya Allah SWT ini ada thariqah melalui jalur sabar, ada melalui jalur syukur. Nah, kita mau ambil yang mana kira-kira? Jalur sabar, sabar sama syukur ini adalah sifat yang berlawanan, bertolak belakang. Kenapa dibilang seperti itu? Dalam satu kitab dikatakan kenapa as-sukut itu sabar. Karena munculnya sabar ini karena ada beberapa hal-hal yang gak menyenangkan yang menimpanya, sehingga tumbuhlah sabar, sabar, sabar. Namun orang yang bisa bersabar akan bersama Allah Subhanahu wa taala. Sementara syukur itu buah dari suatu kenikmatan. Dapat kenikmatan, syukur, tambahi Allah kasih kenikmatan, syukur, tambahi kenikmatan, syukur, 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 syukur. Janji Allah la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu benar-benar mensyukuri akan nikmatku, kata Allah, benar-benar akan aku tambahkan kenikmatan-kenikmatan itu. Tapi saya kadang hamba yang seperti kita ini sedikit akan syukurnya. Bahkan kalau persentase di antara hamba-hamba Allah yang mau bersyukur ini masya Allah bukan cuma sedikit, amat sedikit. Siapa bilang? Dalam ayat Allah SWT firmankan, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali, sedikit banget orang-orang yang mau bersyukur akan nikmat Allah SWT. Yang jelasnya dalam kondisi kayak apa? Kalau dalam Ihya Imam Ghazali menggambarkan memang benar, artinya syukur sama sabar ini kayak sifat yang berlawanan, buah yang berlawanan. Namun bisa dijamekkan. Ketika kita tertimpa musibah, katakanlah ya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sabar, syukur. Apa bisa syukur? Bisa tatkala kita bisa melirik musibah-musibah yang lebih besar daripada musibah yang menimpa diri kita. Jadi alhamdulillah hadirin hadirat sama salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barusan kita kaji sehubungan dengan surat Al-Anfal ayat 45 sama 46. Alhamdulillah, semoga dengan duduknya kita, mujadahnya kita, meluangkannya waktu kita sebentar ini, Allah beri pemahaman sama kita, Allah beri kekuatan sama kita, sehingga kita bisa mengambil ibrahnya, lihat amal serta menyampaikannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.